Sebagai sekali amplop lebih. Dia kan dua. Asal didikan subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah salat subuh yang kami hormati, selalu kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia, inayahnya kepada kita tanpa terputus. Subuh ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai umat manusia, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Selawat beriring salam selalu kita sampaikan kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi akhir zaman, yang telah mengajak, membawa kita, mengarahkan kita untuk selalu berbuat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan informasi, Ibu Bapak, saya mohon terlebih dahulu, yang pertama, kita tampil tiap hari Jumat ini berganti-ganti. Ini dalam rangka pelatihan ini, ya Pak Ji, dalam rangka pelatihan. Jangan Ibu Bapak mengira Apollo cerita tidak boleh dari para media lain. Yang Ustaz lain dalam YouTube sudah banyak. Jadi ini dalam rangka pelatihan. Kenapa demikian? Karena kalau tidak pernah awak agak diukur kodok Pak, ayo bareng terus. Sampai malam mangana dari kana dari apa dari sampai timur situ hilang semua, hilang. Kalau tidak pernah dilatih. Dan kedua, menggariskan kaki kau, apa boleh berarti? Dalam mudah. Jadi memang segala sesuatu harus dibiasakan. Segala sesuatu harus dibiasakan. Jadi jangan dibawa, artinya jangan dilihat dari apa yang disampaikan, katakanlah, oh itu kaji. Jangan menyampaikan Ustaz dari Maloko. Enggak. Jadi kita bersama-sama, kebersamaan kita ini minimal bahwa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iktikaf kita di masjid ini minimal. Kalau tidak ada ujian pun dan jadi pikiran apa yang disampaikan minimal pahala iktikaf. Bapak yang dihormati, saya mencoba menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Tuhan mengutus banyak nabi ke permukaan bumi. Mulai dari Nabi Adam, ada Nabi Daud, ada Nabi Musa, ada Ibrahim, dan banyak lagi. Semua nabi-nabi itu diberikan Allah wahyu. Ada wahyu yang disampaikan kepada Nabi untuk disampaikan kepada umat manusia. Di samping wahyu ada lagi mukjizat supaya para nabi kita itu diberikan kemampuan yakin orang beliau. Ada mukjizat-mukjizat.
Nabi Musa kan lagi mujizat, tongkatnya yang Nabi Ibrahim ketakwaannya dan sebagainya. Nabi Daud lain lagi, Nabi Isa lain lagi, orang mati bisa dihidupkan. Nabi Muhammad yang terakhir bukan main, banyak mujizat. Jadi justru itu sesuatu tugas yang diberikan kepada kita, katakan kita manusia, juga diberikan semacam bekal-bekal ilmu untuk orang bisa yakin. Itulah mujizat bermacam-macam. Nah, sekarang kita melihat Nabi Daud dibuat. Nabi Daud ini anak bungsu dari 13 bersaudara, 3 balik adik kakak. Beliau anak bungsu yang ke-13. Ayah beliau namanya Isa, generasi ke-13 dari Nabi Ibrahim. Jadi ditarik dari Nabi Ibrahim, generasi ke-13 ayah Nabi Daud. Beliau keluarga Bani Israel, bermukim di Bethlehem. Bethlehem bermakna kota. Di mana Bethlehem kok? Bukan di para orang antara Palestina jo Israel. Bethlehem itu kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa pada lahir di Bethlehem. Nabi Daud ini raja Bani Israel pada umur 30 tahun. 30 tahun lah jadi raja. Jadi nampaknya para nabi ini sewaktu mudanya juga sudah diberikan kemampuan-kemampuan yang luar biasa. 30 tahun jadi raja. Awal 71 umur, anunya pernah jadi raja. Maksudnya 30 tahun, coba bayangkan. Jadi calon nabi ini sebelum diangkat jadi rasul sudah diberikan kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Mau 30 tahun jadi raja. Beliau ini. Jadi nampaknya semakin hari umur manusia ini, katakanlah kalau kita lihat ke nabi-nabi kita itu, Nabi Muhammad 63 bertingkat. Jadi umur manusia ini tidak akan semakin panjang, kecuali hanya perubahan-perubahan sedikit. Kalau umur Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 rata-rata. Jadi yang terkait dengan Nabi Daud ini dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-163 dan surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-55. Salah satunya saya bacakan saja artinya. Dan Tuhan itu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Jadi nabi ini sesuai dengan zamannya dilahirkan, sesuai dengan zamannya di mana dia ditunjuk sebagai nabi, sebagai pimpinan. Sesuai dengan tantangannya. Terakhir Nabi Muhammad yang sangat berat tantangannya diberikan pula semacam kematangan-kematangan sehingga kalau menurut sejarah Nabi Muhammad yang paling banyak umatnya dari nabi-nabi yang terdahulu. Di Bapak yang kami hormati, apa yang bisa kita ambil dari Nabi Daud ini? Nabi kita, Nabi Muhammad menyampaikan Allah menyampaikan salat yang paling baik itu dari Allah adalah salat Nabi Daud. Puasa yang paling baik itu adalah puasa Nabi Daud. Duanya. Kenapa salat Nabi Daud lebih baik?
karena dia tidur setengah malam, bangun sepertiganya, dan tidur lagi seperenamnya. Wah, bagi-bagi sehari semalam 24 jam. Bangun, tidur setengah malam. Setengah malam, tentu paling banyak 6 jam. Ya kan? Malam itu kan 12, katakan 12 jam ya Pak Haji ya. Dari 6 sampai jam 6. Paling banyak 6 jam. Jadi kalau bangun berarti Nabi Daud ini bangunnya antara jam 2 jam 3. Ayo balik. Setiap malam. Kau sekali-sekali kita coba ibu apa cok. Ibu apa ibu kami mencari iwana rajin, iwana takut. Bapak juga banyak yang begitu. Jadi kebiasaan tidur yang teratur begitu itu memang sangat-sangat, artinya di samping kita niatkan, kita latihkan ke diri kita. Mau berat, sangat berat. Apalagi setiap waktu akan kita cobakan. Satu hari berbuka, satu hari puasa. Awal Senin kami ibu apa syukur alhamdulillah. Puasa putih, puasa pertengahan bulan 13, 14, 15 sudah banyak yang mengerjakan. Kami dapat informasi begitu. Apalagi ibu. Puasa 6 sesudah hari raya Idul Fitri sudah banyak yang mengerjakan. Dan puasa-puasa sudah banyak. Puasa Senin Kamis sudah banyak juga. Jadi memang ibu bapak, puasa sunat di samping puasa wajib itu memang harus kita tanamkan dalam hati kita, kita berniat untuk mengerjakannya. Yang sangat bagus, ada komunitasnya, saling mengingatkan. Puasa besok Senin, kami puasa. Oh gila dalam puasa hari Senin baca apa kan untuk orang kalau pelo itu karena dalam ajaran kita juga begitu. Waktu diajak kawan, awak puasa sunat, abangnya kawan maja awak anak, kuliah apa? Jadi kalau kita berkomunitas, lah sama-sama saja, maka aman. Ini yang perlu untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sunat itu. Perlu berkomunikasi. Kelompok-kelompok yang wajib itu juga begitu. Coba ya kalau puasa bulan puasa itu apa? Awal di masa itu ada yang bawa katakan 80 sampai 10 orang sih puasa di bulan Ramadan mana sampai 10 lain dah. Kan berat juga. Berat. Awak sedang puasa nyusing aja bawanya ke masjid kok. Kue-kue lama dan harum baunya malam kaki jauh ya wali. Jadi bapak diperlukan semacam berkomunitas. Jadi mungkin ini terutama kami yang udah usul-usul ini kelompok tadarus bapak-bapak ini kita coba memulai Senin Kamis secara kita bersama-sama. Puasa putih 13, 14, 15. Puasa Nabi Daud satu hari puasa, satu hari tidak dan sebagainya. Yang penting kita coba terlaksana semaksimal mungkin, itu sangat tergantung usaha kita. Nah, jadi bapak, ibu bapak, usaha kita yang pertama tanamkan niat dalam hati kita untuk mengarah kepada ibadah yang dilaksanakan oleh Nabi. Ini hewan. Oh sehari tak ada jual, 2 hari tak ada jual, kita tak usah. Yang penting kita berniat Senin Kamis, berniat puasa putih 13, 14, 15, berniat puasa Daud, satu hari puasa, suatu hari berbuka, dan puasa lain.
Sama di puasa nama. Kalau lama dia mau puasa nama biasanya insyaallah kayak bu. Insyaallah kalau lagi walaupun indah katakanlah indah baturi-turi banana mari, tapi menjelang bulan apa namanya bu? Bulan Syawal selesai puasa. Jadi yang pertama usah kita tanamkan niat dalam hati mengarah kepada ibadah yang sudah dicontohkan Nabi. Yang kedua, kerjakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemampuan awak jadi sama dia orang, kemampuan kawan karena dia umurnya lebih muda, kesehatannya lebih bagus, tentu tidak sama. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Yang ketiga, selalu merasa belum puas, selalu merasa belum puas terhadap apa yang telah kita kerjakan atau kita capai. Selain kami ini minggu ini selesai, minggu besok mungkin terasa semakin banyak kita laksanakan, semakin merasa belum puas kita. Jadi berarti ada upaya untuk peningkatan. Yang keempat, berusaha selalu menyempurnakan. Mana nadu-nadu awak taso dalam hati awak itu ada kurang pas, kok kurang baik, kok kurang itu. Kita sempurnakan sesuai dengan kemampuan kita. Yang terakhir, Nabi usaha itu dan kali awak berdoa. Saya sudah berniat puasa Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari berbuka, tapi tidak mampu aku puasakan sesuai dengan kemampuan kita. Mohon disempurnakan, ya Allah menyempurnakan ibadah kita. Jadi itu yang terakhir yang dapat saya sampaikan. Ibu Bapak, itu pindah ke bangunan awal sekolah boleh. Hari Sabtu besok orang sudah mulai bekerja membuka apa namanya nih, tonggak-tonggak coran-coran itu di Sabtu besok. Hari Senin dia sudah mulai memasang granit, memplester dan sebagainya. Kesempatan yang punya waktu dilihat pekerjaan untuk kami. Mana tahu walaupun pengurus ada, tapi pengurus ini tidak sempurna juga itu. Matu juga dalam mulai poster. Indah jari ini ibu besok jari benar mah tak itu ada kok apa beda-beda apa ibu ya. Apalagi yang keserasian dan sebagainya itu. Jadi kita lihat ke Senin sudah mulai dia bekerja, apa yang sudah kita cetuskan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Dan mudah-mudahan pekerjaan ini bisa cepat kita selesaikan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, dan memang keuangan masjid kita sangat-sangat memprihatinkan, sangat-sangat memprihatinkan. Saya tidak tahu persis sudah berapa tuh undaan yang sudah keluar, yang sudah apa, sudah ada catatannya. Upah tukang sudah 53, 56, sedangkan perjanjian kita 60 ya. Jadi tinggal 4 juta, pekerjaannya masih banyak. Ini memang, tapi dia sudah bertekad orang yang apa itu akan mengerjakan pekerjaan ini sampai selesai. Kita tagih gajinya. Dan selain itu terus, ini gudang ini kan mau dibuka nih, tapi si Pak Is Iwan masih buat. Ini kan mau dirubah nih, mau diplester kan diperlebar. Jadi memang barang-barang kita ini kita lihat bagaimana perkembangan pekerjaannya, tentu kita sebagian kita pindahkan, tidak terganggu pula pekerjaannya. Dan juga kira-kira yang lain apa itu? Ya sama-sama kita ibu. Mudah-mudahan rancangan yang kita dan pembangunan masjid kita ini terlaksana dengan baik, dan sekaligus sesudah ini nanti kita pindah lagi kemana apa yang harus kita kerjakan
walaupun kecil orang masih apa di kami itu sudah, tapi masih banyak juga yang kita rasakan yang harus kita sempurnakan. Selagi kita masih bisa hidup, selagi awak ibu bapak awak usaha kau masa dia atau jauh aja kalau awak. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ini aku bagi bapak balik kanan gerak, aku ambil jabatan pagi. Ada Pak pembagian. Oh,